Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8 bangun ruang sisi datar, yaitu prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang bentuk alas dan tutupnya sama dan sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Yang Ibu gambar di sini adalah contoh prisma segitiga. Penamaan prisma itu sesuai dengan alasnya. Jadi kalau alasnya segitiga berarti nama prismanya prisma segitiga. Alasnya segi 4 prisma segi 4. Alasnya segi 5 berarti prisma segi 5. Mari kita lihat tentang unsur-unsur prisma. Unsur prisma yang pertama misalkan sisi. Kita lihat prisma segitiga berikut. Prisma segitiga sisinya ada sisi bawah, sisi atas, kemudian sisi tegaknya ada 3. Berarti banyaknya sisi ada 5. Banyaknya rusuk, sisi alasnya 3 rusuk, atas 3 rusuk, sisi tegak 3 rusuk. Berarti rusuknya ada 9. Kemudian titik sudut, bawah ada 3, atas ada 3, berarti ada 6 titik sudut. Kemudian kita bayangkan prisma segi 4. Nah, contoh prisma segi 4 itu bisa kubus, bisa juga balok. Jadi balok atau kubus itu termasuk prisma segi 4. Prisma segi 4 sisinya itu ada bawah, atas, kemudian sisi tegak, jadi ada 6. Kemudian rusuknya atas dan bawah itu, bawah ada 4, atas 4, sisi tegaknya 4, ada 12. Titik sudut, bawah ada 4, atas ada 4, jadi ada 8. Kemudian kita bayangkan prisma segi 5. Prisma yang alasnya berbentuk segi 5. Sisinya atas dan bawah, kemudian sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, pasti ada 5, jadi 5 ditambah 2, ada 7. Nah, banyak rusuk, segi 5, bawah 5, atas 5, rusuk tegaknya 5, jadi ada 15. Kemudian banyaknya titik sudut, bawah ada 5, atas ada 5, berarti ada 10. Nah, sekarang kalau misalkan prisma segi N, misalkan yang ditanyakan prisma segi 10, segi 12 dan sebagainya. Nah, kita lihat dari sini, segitiga itu kalau prisma segitiga banyak sisinya 5. Prisma segi 4 banyak sisinya 6. Prisma segi 5 banyak sisinya ada 7. Nah, 7 atau 5 atau 6 ini didapat dari kalau 3, 5, 4, 6, 5, 7. Berarti kalau N itu N plus 2. Kemudian banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk kalau segitiga, banyaknya rusuk ada 9. Kalau segi 4 ada 12. Berarti banyaknya rusuk kalau segi N. Nah, 9 ini dari 3 kali 3, 12 ini dari 3 kali 4, 15 3 kali 5. Berarti kalau segi N 3 kali N. Kemudian titik sudutnya kalau segitiga, prisma segitiga itu ada 6, prisma segi 4 ada 8, prisma segi 5 ada 10. 6 itu didapat dari 3 kali 2 atau 2 kali 3. Kemudian segi 4 itu 2 kali 4, 2 kali 5. Berarti kalau segi N 2 kali N. Jadi kita bisa menentukan banyaknya sisi prisma segi 10 misalkan. Banyaknya sisi prisma segi 10 ada 12. Banyaknya rusuk prisma segi 10 berarti ada 30. Banyaknya titik sudut prisma segi 10 berarti ada 20. Mari kita lanjutkan dengan luas permukaan prisma dan volume prisma. Mari kita lanjutkan dengan volume dan luas prisma. Volume prisma dirumuskan luas alas kali tinggi prisma. Nah, nanti luas alasnya tergantung alasnya. Bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk segi 4, bisa berbentuk segi 5 misalkan, bisa berbentuk belah ketupat misalkan ya, trapesium dan sebagainya. Jadi tergantung luas alasnya berbentuk apa. Kemudian luas prisma. Nah, luas prisma misalkan pada contoh di sini. Nah, pada contoh di sini berarti luas alas
ditambah luas tutup, saya tulis dulu, luas alas ditambah luas tutup plus luas sisi tegaknya, luas sisi tegak. Nah, luas alas dan luas tutup itu sama. Berarti kita satukan saja luas alas ya. Berarti bisa 2 kali luas alas, saya singkat luas alas plus, nah luas sisi tegak itu AB kali tinggi, BC kali tinggi, AC kali tinggi. Jadi alas kali tinggi ya, atau panjang kali lebar, panjang kali lebar begitu ya. Nah, jadi AB kali tinggi, BC kali tinggi, AC kali tinggi. Atau nah AB kali tinggi, BC kali tinggi, AC kali tinggi. Bisa juga seperti misalkan kita tulis dengan keliling alas. Keliling alas kali tinggi. Jadi untuk luas prisma secara umum 2 kali luas alas plus keliling alas dikalikan tinggi. Tinggi di sini adalah tinggi prisma. Jadi inilah rumus luas prisma. Ini rumus volume prisma. Mari kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan luas dan volume prisma segitiga siku-siku berikut. Jadi ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku, tutupnya juga ya. Nah, di sini sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Nah, karena nanti luas prisma itu ada keliling alas, kita cari dulu panjang AB. Nah, panjang AB, karena ini segitiga siku-siku, kita pakai Pitagoras. 6 pangkat 2 plus 8 pangkat 2 sama dengan 36 plus 64. Jadi panjang AB itu akar 100 sama dengan 10 cm. Nah, misalkan kita cari luas alas dulu. Luas alasnya berbentuk segitiga. Luas segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas dan tingginya kalau segitiga siku-siku itu adalah sisi siku-sikunya. Jadi setengah kali 6 kali 8. Kita coret ya. Jadi luas alasnya 24 cm persegi. Sekarang kita cari luas prisma. Luas prisma dirumuskan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, tingginya di sini adalah tinggi prisma. 2 kali luas alasnya sudah ada, 2 kali 24 plus keliling alas, kelilingnya 6 tambah 8 tambah 10. 6 tambah 8 tambah 10 dan tinggi prismanya adalah 20. Kita kalikan, ini 48 plus 6 tambah 8 14, 14 tambah 10 itu 24. Nah, 24 kali 20 jadi 48 ditambah 480 sama dengan 528 cm persegi. Nah, sekarang volume prisma. Volume prisma itu dirumuskan luas alas kali tinggi. Nah, tingginya di sini adalah tinggi prisma. Luas alasnya sudah ada 24. Nah, tingginya adalah 20. Maka volume prisma itu 480 cm kubik, cm pangkat 3. Inilah jawaban soal untuk nomor 1. Contoh soal yang kedua, sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 10 cm dan 24 cm. Tinggi prisma 30 cm. Hitung luas dan volume prisma. Supaya lebih mudah kita buat sketsa alasnya. Jadi diagonalnya itu 10 kita bagi 2, kemudian ini 24 kita bagi 2. Nah, kita cari panjang sisi, misalkan S ya. Kita pakai Pitagoras, akar 5 pangkat 2 plus 12 pangkat 2. Akar
25 ditambah 144. Jadi akar 169. 169 itu 13 cm. Nah, sekarang bisa kita cari keliling alasnya. Keliling alasnya itu 4 kali 13. Ya, berarti 52 cm. Kemudian kita cari luas alasnya. Nah, luas alas itu setengah kali D1 kali D2. Setengah kali diagonal pertama kali diagonal kedua. Setengah kali diagonalnya 10 kali 24. Jadi luas alasnya kita coret ya, 12 120 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas prisma. 2 kali luas alas, kita singkat ya, luas alas plus keliling alas kali tinggi. Nah, 2 kali luas alas 2 kali 120, kemudian keliling alasnya 52 kali, nah tinggi prismanya adalah 30 ya, kita kalikan, ini 240 ditambah ini kita kalikan 52 kali 30 1560, kita jumlahkan menjadi 1800. Satuannya adalah cm persegi. Kemudian volume prisma itu luas alas kali tingginya tinggi prisma ya. Luas alasnya 120, tinggi prismanya adalah 30. Jadi volume prisma 3600 cm kubik atau cm pangkat 3. Inilah jawaban soal untuk nomor 2. Contoh soal yang ketiga, sebuah prisma alasnya berbentuk trapesium sama kaki. Hitung luas dan volume prisma. Nah, kita cari luas alas dulu, luas trapesium ya. Nah, luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Nah, di sini belum ada tingginya, maka kita cari dulu. Nah, kita tarik garis di sini. Nah, kita tarik garis juga di sini. Ini tingginya ya. Kemudian di sini 6. Kemudian kalau di sini semuanya 14, berarti panjang dari A misalkan ini X ya. Jadi 14 dikurangi 6 itu 8, 8 bagi 2. Nah, berarti panjang di sini adalah 4. Di sini 5. Nah, berarti tinggi trapesium sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Akar 25 dikurangi 16, akar 9. Berarti tinggi trapesiumnya adalah 3 cm. Nah, berarti luas alasnya bisa kita cari. Luas alas itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar, saya singkat JSS, kali tinggi. Nah, tinggi trapesium. Setengah jumlah sisi sejajarnya, ini yang sejajar AB dan DC. Jadi 14 plus 6, nah tinggi trapesiumnya adalah 3. Jadi setengah kali 20 kali 3, ini kita coret. Luas alasnya adalah 30 cm persegi. Nah, sekarang luas prismanya. Luas prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali 30 plus keliling alas, kita jumlahkan semuanya. Jadi 5 tambah 5 tambah 14 tambah 6 kali tinggi trapesium. Tinggi trapesium adalah 15. Ini 60 plus ini kita jumlahkan. Ini 20 tambah 10 30 kali 15. Jadi 60 ditambah 450 sama dengan 510 cm persegi. Inilah luasnya. Kemudian volume
volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya 30 cm persegi, tingginya adalah 15 cm. Maka volume prisma itu 450 cm kubik. Inilah jawaban soal untuk nomor 3. Contoh soal nomor 4, luas prisma segitiga siku-siku adalah 252 cm persegi dengan sisi siku-sikunya 3 cm dan 4 cm. Hitung tinggi prisma. Saya gambarkan alasnya segitiga siku-siku. Nah, dengan sisi siku-siku, nah sini siku-siku 3 cm dan 4 cm. Nah, berarti sisi di sini misalkan ini A-nya sama dengan, pakai Pitagoras, 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 sama dengan akar 9 plus 16. Jadi akar 25. Jadi sama dengan 5 cm. Nah, berarti luas alasnya itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dengan karena di sini segitiga siku-siku, berarti alas dan tingginya adalah sisi siku-sikunya 3 kali 4, setengah kali 12 itu 6 cm persegi, itu luas alasnya. Nah, keliling alasnya kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 cm. Kita masukkan ke rumus luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini yang ditanyakan. Nah, luas prisma 252, 2 kali luas alas 2 kali 6, keliling alasnya 12 kali tinggi. 252 sama dengan 12 plus 12T, kita pindahkan ke depan, 12 menjadi minus sama dengan 12T. 240 sama dengan 12T, atau tingginya sama dengan 240 dibagi 12. Jadi tinggi prisma sama dengan 20 cm. Supaya kalian lebih bisa, mari kerjakan latihan soal berikut. Latihan soal yang pertama, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 18 cm dan 24 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, hitung luas dan volume prisma. Yang kedua, hitung volume dan luas prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya 7 cm dan 24 cm. Tinggi prisma 20 cm. Yang ketiga, hitung tinggi prisma jika luas permukaan prisma 672 cm persegi dengan alas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 12 cm dan 16 cm. Silakan kalian kerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.